Gagal negosiasi dengan Iran, Amerika memilih memblokade Selat Hormuz untuk memaksa Iran menyerah. Namun Iran sudah mengirimkan pasukan elit Takavaran bersiaga di pantai selatan Iran. Amerika mulai memblokade Selat Hormuz sejak Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi dengan Iran gagal. Eskalasi konflik sejak akhir Februari memuncak dengan langkah yang dipilih Amerika. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut AS memblokade di perairan internasional ke semua kapal dari semua negara yang akan memasuki maupun keluar dari perairan Iran. Kapal induk Amerika terbesar USS Gerald R. Ford juga kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan di pangkalan militer Amerika di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani akibat kebakaran. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, jumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari ini. Menyambut blokade dan kemungkinan invasi Amerika, media Iran Tehran Times merilis pengerahan Komando Operasi Khusus Angkatan Laut di pantai selatan Iran. Foto-foto sejumlah pasukan elit Angkatan Laut Iran Takavaran yang dilatih untuk operasi maritim, perang pesisir, dan misi khusus terlihat sudah bersiaga. Ketegangan kawasan Teluk meningkat setelah blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dampaknya langsung terlihat, dua kapal tanker minyak memilih putar balik. Berdasarkan data pelacak Marine Traffic, dua kapal memilih putar haluan pada hari Minggu 13 April 2026, di mana keputusan diambil beberapa menit sebelum sampai di titik sempit selat. Kita bisa lihat gambarnya nih pemirsa ya, kapal yang menuju ke Cina tersebut memilih mengubah rutenya untuk menghindari resiko. Ini menunjukkan adanya kekhawatiran akan soal keamanan di salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia, Selat Hormuz. Amerika juga menebar pasukannya di Timur Tengah pasca gagalnya perundingan dengan Iran. Amerika mengaku serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Pasca gagalnya proses perundingan gencatan senjata lanjutan dengan Iran, Amerika Serikat terus meningkatkan pergerakan militernya ke kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, sejumlah jet tempur dan pesawat perang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, ribuan pelaut dan marinir dilaporkan tengah menuju wilayah yang sama untuk memperkuat kesiapan militer Amerika Serikat. Saat ini kapal-kapal induk Amerika Serikat masih terus berjaga di Selat Hormuz. AS juga sudah mengirimkan pesawat bombernya ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Selat Hormuz resmi ditutup. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan menyerang kapal yang keluar dari pelabuhan Iran. Sementara itu Cina mengingatkan Amerika untuk tetap mengedepankan diplomasi, bukan ancaman. Amerika Serikat resmi menutup Selat Hormuz. Kapal-kapal yang melintas dari pelabuhan Iran tidak bisa lagi melewati Selat Hormuz. Keputusan ini ditegaskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those. Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. Has the blockade started, sir? Yeah, started 10 o'clock. Sementara itu, Cina mengingatkan Selat Hormuz adalah jalur perdagangan internasional dan tidak boleh ditutup. Cina juga membantah mengirimkan senjata ke Iran.
霍尔木兹海峡是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区的安全稳定和畅通，符合国际社会共同利益。海峡通航受阻的根源在于伊朗战事，解决这一问题的出路是尽快停火止战。各方应该保持冷静和克制，中方愿继续发挥积极建设性作用。中国在军品出口方面一贯采取慎重、负责任态度，根据本国出口管制法律法规及承担的国际义务，实施严格管控。我们反对无根据的抹黑。 Saat ini, kapal-kapal induk Amerika Serikat masih terus berjaga di Selat Hormuz. Tidak hanya di laut, Amerika Serikat juga sudah mengirimkan pesawat bombernya ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Ya, tak mencapai sepakat dalam negosiasi di Pakistan, Iran menegaskan kemungkinan Selat Hormuz terbuka. Penasihat media Presiden Iran mengatakan, pemirsa, solusi untuk Selat Hormuz itu ada, karena tidak mungkin selat itu tetap tertutup selamanya. کاملا وجود داره اینجوری که راه حل نباشه برای تنگی هرمز خب یک تاریخ از اینجا همه چی میومده میرفته بنابراین راه حل براش وجود حتما خواهد داشت به هر صورتی یا بخوام براش چیزی رو تعریف بکنن یه مکانیزم رو بخوان تعریف بکنن یا به هر حال تنگی گشادی است که Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran menyisakan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas medis. Padahal pemirsa, rumah sakit dan petugas medis tidak boleh menjadi target serangan dalam konflik apapun. Lima hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memakan korban tak hanya dari militer tapi juga sipil. Di Iran, serangan Israel dan Amerika Serikat merusak sejumlah fasilitas medis dan pendidikan, mulai dari rumah sakit hingga pusat farmasi. Institut Pasteur Iran menjadi salah satu lokasi yang rusak parah. Laboratorium hingga peralatan di pusat penelitian medis dan farmasi tertua di Iran rusak. Israel dan Amerika Serikat sudah menyerang lokasi ini sebanyak 3 kali. Padahal institut ini tidak terkait dengan militer. دشمن در حملاتی که داره انجام میده یکی از مهمترین موضوعاتی که مد نظرش هست امنیت و ساختارهای امنیتی رو مورد آسیب قرار دادن و خب یه مجموعه مثل انسپاسو ایران تبلور امنیت سلامت کشور در حقیقت محسوب میشه در نتیجه به ظن و تصور خودش شاید از همون جنس همونطور که جایی داره مرکز نظامی رو مورد حمله قرار میده جایی که داره سلامت مردم رو تضمین میکنه رو هم خواسته بهش خدشه وارد بکنه و Saat ini, Iran sudah melaporkan serangan terhadap sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan ke organisasi internasional. PBB pun mengingatkan serangan ke fasilitas ini melanggar aturan internasional. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Paus Leo lemah menyusul desakan sang pemimpin tertinggi umat Katolik terkait upaya mengakhiri perang di Iran. Trump justru menegaskan dirinya bukanlah penggemar sang Paus. Pernyataan Trump tersebut dilontarkan di akun media sosial miliknya. Trump menyebut Paus Leo lemah dalam memberantas kejahatan dan pengembangan senjata nuklir. Hal ini disampaikan Trump menyusul pesan lantang Paus yang menentang perang. Trump mengingatkan Paus Leo agar bertindak sebagai pemimpin umat dan bukan politisi. Trump juga menegaskan dirinya bukanlah penggemar sang Paus. Saat perang Amerika Serikat Israel versus Iran pecah, Paus Leo menyampaikan khutbah Minggu Palma di Vatikan bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa orang yang berperang. Paus Leo secara terbuka juga mendesak Trump untuk menyudahi konflik di Iran karena menganggap perang tersebut mengerikan. I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart, and they were arrested. So we don't like it. We don't like a
pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Ya, dan merespon kritikan Trump tadi, Paus Leo menyatakan dirinya tak ingin berdebat dengan Trump. Dia menegaskan dia bukan politisi seperti yang disebut Trump dan menekankan ia tak takut dengan pemerintahan Trump. Sebelumnya Paus Leo menyambut baik rencana gencatan senjata Amerika dan Iran sebelum perundingan antara kedua belah pihak ternyata tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra. Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera. Sementara itu hubungan Inggris dan Amerika Serikat terus memanas setelah Inggris memastikan tidak ikut dalam blokade Selat Hormuz. Inggris pun tegas meminta Amerika untuk melibatkan Libanon dalam perjanjian gencatan senjata. Okay, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Discriminate attack upon countries who never sought this conflict, the huge damage done across the Gulf to civilian infrastructure with civilian casualties is abhorrent. It has clearly shocked the region and all of us, and we must bear that in mind now as we lift our sights to the future. Because whilst the ceasefire between the US, Israel and Iran is undeniably welcome, it is also highly fragile. The region remains on edge, and a lot of work is required to reopen the Strait of Hormuz, to de-escalate the situation, leading to a sustainable ceasefire. In pursuit of that goal, we call for Lebanon to be included urgently in the ceasefire. Diplomacy is the right path, and I welcome the talks taking place this week. Tak hanya dengan Inggris, hubungan antara Amerika Serikat dan negara tetangganya Kanada juga memanas. Kanada mengancam akan mengurangi setorannya kepada Amerika. The days of our military sending 70 cents of every dollar to the United States are over. We are going to build Canada strong with Canada Steel, Canadian aluminum, Canadian lumber, Canadian workers. Ribuan orang berkumpul di Skardu, Baltistan, Pakistan, menentang agresi militer Amerika Israel terhadap Iran. Inilah situasi unjuk rasa ribuan warga Pakistan sambil mengibarkan bendera Iran dan Pakistan. Para pengunjuk rasa mengutuk serangan AS Israel ke Iran. Aga Bakir Hussein Al-Husaini, Presiden Organisasi Anjuman-e-Imamiyah Baltistan, mengutuk serangan keji Amerika ke sekolah Iran. Menurut Organisasi Kedokteran Forensik Iran mengonfirmasi bahwa 278 siswa dan 67 guru tewas akibat serangan rudal Tomahawk Amerika di sekolah Minab. Sejak pecahnya agresi militer Amerika Israel ke Iran pada 28 Februari, setidaknya 3.375 warga Iran telah tewas.
Dan pemirsa, Israel lagi-lagi melancarkan serangannya ke Libanon. Ledakan terjadi di wilayah Taibeh. Israel kembali serang Libanon. Serangan terjadi di Libanon Selatan. Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan udara yang menghantam sejumlah bangunan tersisa di wilayah Taibeh berbatasan dengan Israel. Ledakan besar dan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi sasaran. Serangan ini menambah panjang daftar eskalasi konflik di wilayah selatan Libanon. Israel menyerang markas tim Palang Merah Libanon di kota Tire. Akibatnya sejumlah ambulans milik Palang Merah rusak, bahkan 1 orang meninggal dunia. Israel menargetkan markas tim Palang Merah Libanon di kota Tire, Libanon Selatan. Palang Merah dan petugas medis yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban serangan. Petugas medis berhamburan keluar gedung menyelamatkan diri, di mana akibat serangan seorang warga gugur saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Sejumlah kendaraan termasuk ambulans milik penyelamat Palang Merah Libanon rusak. Pemirsa, gelombang serangan Israel menyasar wilayah sipil, tenaga medis, infrastruktur dasar. Selalu memicu kritik tajam dari berbagai kalangan internasional, tapi hingga saat ini tetap terjadi. Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Tentara Israel menerbitkan rekaman yang menunjukkan seorang pemuda meninggal akibat serangan drone FPV di Libanon Selatan. Israel rudal pemuda di Libanon. Pemirsa, seperti gambar yang disaksikan ini, situasi tegang. Serangan pesawat tak berawak Israel terus berlanjut. Diketahui serangan drone Israel kali ini telah menewaskan seorang pemuda di Libanon Selatan. Serangan yang merupakan bagian dari konflik terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata di Libanon seringkali melibatkan penggunaan drone FPV. Ya, berita berikutnya ini memang menjadi sorotan dunia, pemirsa. Serangan tanpa henti Israel ke Libanon memicu kritik internasional. Sejumlah negara bahkan mengingatkan agar Libanon tidak menjadi Gaza kedua. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan memperluas target serangan ke Libanon. Aksi keji serangan Israel ke Lebanon mengingatkan masyarakat internasional atas serangan ke Palestina. Penggunaan bom fosfor hingga serangan membabi buta yang memakan korban rakyat sipil kerap digunakan Israel dalam setiap agresi militer. Delapan kota menjadi target serangan Israel. Dalam 10 menit, 100 target menjadi sasaran serangan Israel. Serangan ini pun memicu reaksi keras dunia internasional. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, mengingatkan agar jangan biarkan Lebanon jadi Gaza kedua. Y de un orden global basado en reglas. No podemos quedarnos solamente con, el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon.
לכם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה ללבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. Akibat serangan Israel, lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas, tak hanya militer. Israel juga menyasar sipil, pasukan perdamaian, dan fasilitas medis. Sementara itu sebuah bangunan tempat tinggal di kota pesisir Naharia porak-poranda usai dihantam roket Hizbullah pada hari Senin. Dari video amatir puing-puing reruntuhan bangunan hunian berserakan usai dihantam serangan roket Hizbullah. Petugas penyelamat melakukan pencarian evakuasi korban dari puing reruntuhan bangunan. Akibat serangan ini seorang wanita usia 60 tahun mengalami luka ringan akibat ledakan dan pecahan kaca dan langsung dirawat. Satu orang lainnya dirawat di lokasi karena alami kecemasan akut. Pemirsa, pasukan pertahanan Israel IDF menyebutkan sekitar 7 roket ditembakkan ke arah kota, di mana sistem pertahanan udara berhasil mencegat 6 proyektil. Namun, 1 roket dilaporkan mengenai bangunan tempat tinggal. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan di wilayah Israel Utara. Sirine peringatan serangan udara berbunyi lebih dari 15 kali di seluruh wilayah itu. Dan pemirsa, menanggapi serangan Israel yang bertubi-tubi ke Lebanon, Sekjen Hizbullah mengatakan tidak akan menyerah. Hizbullah berencana bertahan di medan perang hingga nafas terakhirnya. Al-muwajaha wal-muqawama difa'an an Lubnan wa sya'bih wa nakhudu ma'arakat al-'asf al-ma'kul bihadha al-ma'na wa hadha lam yahsal. Hadha al-'udwan ma ilu hal illa الاستسلام أو المواجهة. استسلام ما في. إذا حدا مفكر يستسلم يروح يستسلم لحاله. أما نحن فلن نستسلم. سنبقى في الميدان حتى لو بقينا إلى آخر نفس. Setelah merampungkan agenda kenegaraannya di Moskow, Rusia, Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis pada Senin malam. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron akan menjadi momentum penting Indonesia menyampaikan pandangan strategis terkait dinamika global. Presiden Prabowo tiba di Paris, Prancis Senin malam pukul 23.50 waktu setempat setelah merampungkan agenda kenegaraannya di Moskow, termasuk bertemu selama 5 jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Perjalanan Presiden Prabowo selama 3,5 jam menuju Paris disambut Duta Besar RI untuk Prancis Mohamed Omar, Atas Pertahanan KBRI Paris Marsikal Pertama TNI Hendra Gunawan, dan beberapa pejabat pemerintah Prancis. Kita bisa saksikan pemirsa Presiden Prabowo yang tiba ya dan langsung menuju ke lokasi pertemuan. Dijadwalkan Presiden bertemu 4 mata dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana L'Elysée Selasa waktu setempat. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron akan menjadi momentum penting bagi Indonesia menyampaikan pandangan strategisnya terkait dinamika global termasuk soal perang Iran versus Amerika dan Israel yang saat ini masuk di tahapan gencatan senjata. Nah, kalau ini adalah gambar ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin Moskow. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin atas terlaksananya pertemuan. Putin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo serta menyoroti intensitas hubungan bilateral yang dinilai terus berkembang. Dua pemimpin ini pemirsa membahas berbagai isu strategis meliputi energi, antariksa, pertanian, industri, serta farmasi. Keduanya juga bertukar pandangan terkait perkembangan geopolitik dunia yang terjadi saat ini. Menteri Pertahanan Menhan Syafri Samsudin bertemu dengan Menhan Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon Senin kemarin waktu setempat. Keduanya menyepakati kerjasama pertahanan utama antara Amerika Serikat dan Indonesia. Syafri, welcome
the Pentagon. It's an honor to have you. It's an honor to host your Hegseth team menyambut as kedatangan well. Syafri di Pentagon, di mana keduanya sepakat meningkatkan hubungan pertahanan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia. Tiga pilar utama kerjasama yang dilaksanakan: pertama, modernisasi militer, pembangunan kapasitas; kedua, pelatihan dan pendidikan militer profesional; ketiga, latihan serta kerjasama operasional. Syafri dan Hegseth pun berkomitmen memperluas cakupan kompleksitas latihan bilateral maupun multilateral seperti Super Garuda Shield guna memperkuat kapabilitas kolektif dan menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral Amerika Serikat Indonesia sendiri telah berlangsung selama beberapa dekade. Namun pemirsa, di tengah pertemuan kedua menteri, sebuah dokumen pertahanan Amerika Serikat yang dirahasiakan diduga bocor ke publik. Dokumen berjudul Operationalizing US Overflight itu dikirimkan Departemen Perang Amerika Serikat kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari. Dokumen mengusulkan kesepahaman formal di mana Indonesia akan mengizinkan pesawat militer Amerika Serikat melintasi wilayah udaranya untuk operasi darurat, misi tanggap krisis, dan latihan militer yang disepakati bersama. Upaya ini menyusul pertemuan Februari antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington. Pertemuan dipercaya menandai langkah signifikan dalam memperluas jangkauan operasional Amerika Serikat di seluruh Indo-Pasifik. Pemirsa, gagal negosiasi dengan Iran, Amerika memilih memblokade Selat Hormuz dan menyandera pelabuhan-pelabuhan. Apa imbas blokade ganda untuk ekonomi Iran dan dunia? Diskusinya usai jeda di Sindo Prime.